mungkin ada istilah, mungkin ada faktor luck ya. Faktor luck itu terjadi bukan memang benar-benar orang itu beruntung, tapi karena faktor luck itu terjadi karena orang itu berusaha untuk mencoba hal-hal baru sebanyak mungkin. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Nah, kali ini kita mau bahas nih, NLP kan bisa tentang pikiran ya. Nah, kita tuh kadang gagal karena pikiran kita sendiri. Ada nggak sih tips NLP untuk memanage pikiran kita agar kita selalu sukses? Nah, kita tanya ke Coach Arif ya. Oke Coach, aku mau tanya nih Coach. Kan NLP ini kan membahas tentang pikiran gitu ya Coach ya. Nah, kadang itu kita gagal itu karena pikiran kita sendiri Coach. Kadang lebih negatif gitu loh Coach. Nah, itu bisa nggak sih Coach kita manage pikiran kita? Dalam NLP itu kan sebenarnya gini ya, paling gampang lah ya. Saya kalau menerjemahkan yang paling gampang adalah kenapa sih orang selalu mengatakan kita harus punya pikiran laser fokus gitu ya. Laser fokus, kita fokus di satu titik. Kenapa sih laser itu penting gitu ya? Kalau laser itu ibaratnya kalau kita motong berlian itu karena dia fokus banget, maka berlian itu gampang ngepotong. Padahal berlian salah satu benda yang cukup keras gitu. Nah, dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa begitu juga dengan pikiran. Ketika kita pikirannya juga kefokusnya kepada gagal atau pikiran gagal, maka tubuh kita, tindakan kita, sikap kita mengarah ke gagal. Saya kasih gambaran dulu sederhana. Ada kondisi masuk ke dalam pikiran. Itu yang disebut namanya external event. Masuk ke dalam kepala. Di dalam kepala ada yang namanya generalisasi, dilesi, distorsi. Ada metaprogram. Ada yang namanya belief, value, experience, dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita berpikir negatif di kepala kita dan melihat segala sesuatu negatif, maka kita ngelihatnya bahwa ini udah nggak bisa dari awal. Gua nggak mungkin ya nggak bisa. Nah, otomatis ketika kita mengatakan di otak kita menjadi nggak bisa, kita memilih untuk tidak bisa. Ingat ya, kalimatnya memilih. Artinya bisa dong, gua nggak memilih bisa, bahwa tidak bisa. Bisa. Dan akibatnya apa? Maka tubuh saya, dia akan bereaksi ke tubuh saya, yang saya sebut namanya state. Ketika state berpengaruh, maka respon saya pun juga negatif terhadap situasi. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya untuk sukses, sukses itu adalah sama seperti kalau kita bicara mengenai faktor, mungkin ada istilah, mungkin ada faktor luck ya. Faktor luck itu terjadi bukan memang benar-benar orang itu beruntung, tapi karena faktor luck itu terjadi karena orang itu berusaha untuk mencoba hal-hal baru sebanyak mungkin. Jadi kayak contoh gini, ini contoh yang sederhana ya. Ada penelitian menarik gitu ya. Orang yang sering pergi ke tempat yang sama, makan tempat yang sama, apapun hanya tempat yang sama terus-menerus, itu luck-nya akan berkurang. Karena dia tidak monoton dan dia tidak berani mencoba hal yang baru. Sedangkan orang yang beruntung adalah orang yang berani mencoba hal baru, mencoba peruntungan, mencoba melakukan apapun, dan siapa tahu beruntung gitu loh. Nah, itu yang berbeda. Contoh nih, orang yang tidak beruntung adalah orang yang ketika ada problem, dia akan mengatakan, misalnya pesawat telat nih, pesawat telat, dia cuma bilang, ya udah nasib lah, atau marah-marah. Itu kan pilihan dia. Tapi kalau ada orang yang berbeda, dulu ada satu cerita yang tentang Richard Branson, salah satu yang penemu, yang menciptakan maskapai penerbangan Virgin Airlines, itu idenya gila banget. Cuman gara-gara pesawat terbang telat, kemudian nggak ada penerbangan hari itu, penerbangan yang mungkin bisa 2-3 hari lagi, dia telepon suruh sekretarisnya tanya berapa harga pesawat charter, dia cek harga pesawat charter, bisa terbang berapa jam lagi, kemudian dia ngeliat opportunity, dia ngeliat duit. Kok ngeliat duit? Karena dihitung sama dia pesawat charter tadi, dibagi sama jumlah penumpang, dia masih ngitung-ngitung masih profit. Langsung dia ngomong sama orang-orang itu, pada mau nggak kita pergi ke kota negara sana, tapi kamu bayar saya senilai sekian. Mau, karena mereka semua udah marah-marah dong. Dia sewa pesawat, datang pesawat, bayar ke dia, bayar ke Richard Branson, terbanglah pesawat. Itulah cikal bakal cerita Richard Branson, dia punya Virgin Airlines. Pertanyaan, kalau orang biasa kan nggak akan mikir itu kan? Nggak akan telepon ke pesawat charter untuk ini, nggak mungkin. Nah, itu yang membuat orang berbeda. Sama kita ngeliat nih contoh, sama-sama ngelihat
bisnis, sama-sama ngeliat peluang, tapi ada orang yang lihat ini ada duit, ada orang yang tidak melihat itu sebagai duit. Itu balik lagi kepada masing-masing orangnya. Yeah. Kondisi di kepalanya mereka seperti apa. Ada juga nih contoh cerita. Ini cerita belum berhasil ya, tapi saya mau ceritain tentang teman saya. Teman saya ngelihat soto Lamongan. Dia berpikir kalau gue bikin bisnis soto ini bisa laku nih, ya kan? Dia berpikir itu. Nah menariknya, dia mewujudkan. Memang tester ke gua nyobain makanannya, ya gua kasih feedback lah ke dia. Kebetulan kan Bu Ana kan penggemar soto. Yeah. Jadi kita kasih feedback, bagian mana yang enak, bagian mana yang kurang. Dia terima feedback tadi, dan kemudian feedback itulah yang akan menjadi suatu saat menjadi bisnis. Saya kan pasti bisnisnya jadi. Tapi pertanyaan, ada orang yang sama mungkin melihat tentang soto, lu bisa bikin soto, belum tentu lah akan buka bisnis soto. Yeah. Kenapa? Karena mungkin dia menganggap, bisa nggak ya? Gue mampu nggak ya? Itu yang akan jadi isu. Jadi setiap orang kepalanya beda-beda sih kalau saya bilang Karin. Jadi tugas kita adalah balik lagi, orang-orang sukses adalah orang yang berani mencoba hal-hal baru. Nah makanya kenapa dalam NLP ketika kita muncul ketakutan, kita program kepala kita gimana caranya supaya kita positif. Kita bisa saja menggunakan afirmasi, kita bisa saja menggunakan firman Tuhan. Kalau saya pribadi menggunakan firman Tuhan sih Karin. Karena saya tahu cara kerja otak. Nah, cara kerja otak kan paling sederhana gini. Kalau afirmasi saya ngomong, ya ini kita ngomong bicara dari sudut pikiran ya. Bagaimana sih sebuah informasi bisa masuk ke pikiran bawah sadar? Kan semua informasi harus masuk ke pikiran bawah sadar, maka tubuh baru bereaksi sesuai dengan pikiran bawah sadar. Yeah. Misal saya ngomong, saya hebat, saya hebat, saya hebat, saya hebat, saya hebat, saya hebat 10 kali. Masuk ke pikiran? Masuk. Tapi apakah jadi permanen? Belum tentu. Saya lakukan selama katanya biar permanen 90 hari saya ngomong. Saya hebat, saya hebat, saya hebat, saya hebat 10 kali selama 90 hari. Bisa masuk? Bisa. Tapi pertanyaan menarik, itu kan baru mindsetnya doang ya? Skillnya bisa belum? Belum. Baru mindset. Gimana kalau seganti? Karena metodenya memakai namanya incantation. Itu namanya tadi afirmasi. Incantation adalah mengkombinasikan antara perkataan dengan emosi dan dengan gerakan. Jadi misalkan, saya hebat, saya hebat, saya hebat. Dia menggunakan gerakan. Dilakukan. Karena dengan ada penekanan kalimat tersebut, maka informasi masuk ke pikiran bawah sadar dan akan lebih cepat dibandingkan yang 90 hari. Pertanyaan, kalau saya lakukan 90 hari, apa yang bakal terjadi? Hasilnya akan lebih gila banget kan? Berarti kalau orangnya tadi perokok, bisa berhenti merokok, bisa nggak? Bisa, pakai incantation misalkan. Saya jijik dengan rokok, misalkan yang ngomong itu. Dia lakukan incantation. Itu level 2 kan? Ada level 3 Karin. Saya tahu konsep pikiran. Konsep pikiran adalah apa? Dimeditasikan, atau istilah direnungkan. Karena kondisinya adalah kalau tubuh kita rileks, otak kita rileks, sambil memikirkan ayat kitab suci, maka itu sama dengan memasukkan self-hypnosis ke dalam pikiran. Oh, lebih itu ya Coach? Lebih permanen lagi dari hasil. Malah kalau self-hypnosis Karin, dimasukkan kalimatnya cuman dalam waktu 1-2 hari sudah permanen. Lu bayangin nggak kalau itu bisa dilakukan 90 hari? Jadi dia tenang dulu kondisinya, dia rileks bahunya, dia tarik nafas, hembuskan nafas santai, dia bayangkan ayatnya, dia perkatakan ayatnya, dia renungkan ayatnya, masuk ke pikiran bawah sadar. Kalau sudah masuk, apa yang bakal terjadi? Dia akan merasa beruntung. Dia akan merasa hoki. Dia akan merasa dirinya sukses. Keren nggak? Iya. Jadi tinggal pilih afirmasi, incantation, atau dimeditasi. Dimeditasikan. Kondisi meditasi kan kondisi rileks. Iya. Itu cara kerja pikiran bisa berguna. Itu hanya kata-kata. Belum lagi teknik visualisasi. Visualisasi cuman hanya membayangkan sama melihat gambar, efeknya beda lagi loh Karin. Apalagi visualisasi, melihat gambar, visualisasi, terus kemudian ditenang, relaksasi. Berarti apa? Melihat gambar, bayangin,
Direnungkan. Apalagi kalau misalkan dia mau beli mobil. Dia mau beli mobil, datang ke showroom. Naik mobilnya, duduk di mobilnya, lebih berasa lagi nggak visualisasi? Lebih berasa lagi. Bahkan saya dengar cerita ini menarik. Ini yang ngomong adalah Paul McKenna. Paul McKenna menceritakan, kenapa sih Paul McKenna ini pakar hipnosis dan pakar NLP dunia, master trainer NLP dari Dr. Richard Bandler. Kebetulan satu lembaga sama saya. Paul McKenna ngomong gini, apa yang membedakan kenapa ada orang sukses sama orang nggak sukses? Jawabannya cuma sederhana. Kalau, ya kita nggak tahu nih Friska, kita tanya Friska nih. Friska, ketika dulu belajar matematik, zaman kecil, kalau begitu pakai alat ya? Pakai apa? Oh, jangan kalkulator. Pakai misal lidi, pernah nggak pakai lidi? Ngitung pakai lidi? Oh, nggak pernah. Anak saya nggak pernah pakai lidi. Kalau zaman saya dulu pakai lidi. Pakai. Jadi pakai lidi 1. 1 tambah 1 sama dengan 2 dihitung. Ini 2 lidi ya. Atau korek api. Nggak pernah? Kalau di sekolah pernah diajarin nggak ya? 1 apel tambah 1 apel sama dengan 2 apel. Pernah ya? Pernah ya? Tapi sayangnya, orang-orang kaya latihannya nggak gitu. Gimana tuh, Coach? Kita apel ya? Apel dong, pernah dong, apel. Kita jual apel dong. Kalau orang kaya enggak? Apa, Coach? Satu mobil Porsche tambah 1 mobil Porsche sama dengan 2 mobil Porsche. Oh, oke. Satu building mansion ditambah 1 building mansion sama dengan 2 mansion. Itu cuman hanya hal antara buah apel sama mansion dalam imajinasi itu jadi berbeda bumi langit. Visualisasinya ya. Bahkan saya kemarin beberapa waktu lalu mendengarkan di TikTok atau di YouTube. Kalau nggak salah yang dulu yang punya Holy Wing itu punya kebiasaan aneh. Kebiasaannya ngapain? Dia suka datang ke apartemen mahal. Apartemen mahal yang menurut dia di sini tuh nggak bisa beli. Ngapain? Cuma datang aja ngeliat, terus habis itu geleng-geleng, kok ada orang yang mau beli. Dan ternyata kebiasaan itu menjadi sebuah rutinitas buat dia, dan akhirnya sampai kepala dia menganggap bahwa itu nggak mahal. Itu jadi murah. Berarti kesimpulannya apa? Salah pergaulan gara-gara buah apel dan apel dengan mention sama mention of course itu membuat mentalnya berbeda. Itu yang saya dapat dari Paul McKenna. Dan kita menyadari kenapa orang menjadi tidak sukses atau tidak berhasil dalam bidang, karena kita biasa ngelihat hal-hal yang itu. Sedangkan kalau pengusaha atau pengusaha yang hebat, dia melihat segala sesuatu dengan lebih luas. Ini masalah mindset. Itulah NLP salah satunya. Oke, Coach. Menarik banget nih, Coach. Makasih ya, Coach, untuk topik kali ini. Nanti kita tanya-tanya lagi ya, Coach. Siap. Nah, aku mau bagi-bagi e-book nih, Coach. Jadi ada e-book tingkatkan kemampuan bisnis. Nanti teman-teman tinggal klik link di deskripsi ataupun di komentar pertama, nanti tinggal isi nomor, nama, dan email, nanti bisa kita langsung kirimkan. Nah, kalau misalkan mau mengikuti pelatihan online kami, ada di pastiprestasi.com. Dan kalau misalkan mau mengikuti pelatihan NLP Batch 23, khususnya membahas tentang bisnis, itu ada di nlpleadershipindonesia.com. Dengan saya Karin. Dan saya Coach Antoni Syarif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.